Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini adalah lanjutan dari materi operasi hitung matriks. Kita akan masuk ke materi determinan matriks. Jadi apa itu determinan matriks? Langsung saja. Untuk setiap matriks persegi terdapat suatu bilangan tertentu yang disebut determinan. Jadi kata kunci di sini adalah matriks persegi. Artinya apa? Jadi yang memiliki determinan hanya matriks-matriks persegi. Berarti matriks yang lain tidak memiliki. Contoh misalkan matriks 2x3 atau matriks 3x1, dia tidak akan memiliki determinan matriks. Jadi matriks yang 2x2, 3x3 yang berbentuk persegi lah yang hanya memiliki determinan matriks. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini adalah lambang. Nah, ini adalah lambangnya, bisa berbunyi det A atau bentuk seperti ini. Kemudian di SMA sendiri determinan matriks ini hanya berkisar ordo 2x2 dan 3x3. Kita akan mempelajari yang 2x2. Nah, perhatikan di sini ordo 2x2 yaitu jika A matriks A sendiri memiliki elemen A, B, C, D di sini, maka rumusannya cara mencari ordonya perhatikan. Jadi ini lambangnya, kita hanya perlu mengalihkan silang A dikali D di sini karena dia ke kanan, jadi nanti positif ya, tapi bukan berarti nilainya harus selalu positif, tergantung nilainya ini nanti. Kemudian karena ini ke kiri berarti dia berupa negatif, makanya rumusannya adalah AD dikurang BC. AD di sini positif karena ini kebetulan diibaratkan ABCD di sini semuanya positif ya. Jadi di sini AD-nya positif dikurangi nilai dari BC. Kita ke contoh soal. Nah, di sini saya punya matriks A di mana anggotanya adalah 1, negatif 2, 3 dan 4. Bagaimana cara mencari determinannya? Nah, di sini lambang determinan itu sendiri kita sudah memasukkan matriks ke dalam lambang determinan. 1 dikali 4. Perhatikan nanti ya. Nah, dia akan seperti ini, 1 kali 4 dikurang, ini merupakan sudah rumusan determinan karena dia arahnya ke sini nanti, dikurang negatif 2 dikali 3, akhirnya menghasilkan 4 dikurang-kurang 6 karena negatif ketemu negatif positif, hasilnya adalah 10. Jadi matriks A ketika ditanya determinan dari matriks A berapa, nilainya 10 kebetulan untuk soal ini. Berikutnya adalah matriks ordo 3x3 determinannya. Bagaimana? Jadi perhatikan, ini adalah matriks awalannya, ini adalah matriks 3x3 yang akan kita cari nilai determinan. Pertama, kita masukkan dulu ke dalam lambang determinan. Nah, ini awalnya hanya ini saja. Kemudian langkah kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu menambahkan dua kolom pertama. Perhatikan, ini adalah kolom pertama dan ini kolom kedua, kita tambahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi yang ditambahkan hanya dua kolom pertama, ingat ya, BSV dan GTV. Jadi RUS ini tidak termasuk kolom yang ditambahkan. Langkah berikutnya adalah sama seperti ordo 2x2, kita akan mengalihkan silang. Nah, hijau di sini saya ibaratkan positif karena dia ke arah kanan. Jadi PTX ketika sudah mengenai ini berarti artinya nanti dikali B dikali T dikali X, nanti ditambah berikutnya. Nah, yang merah di sini ini adalah lambang negatif. Jadi di sini nanti setelah kalian mengerjakan ini, berikutnya selalu seperti ini. Kurangi QSX, kemudian dikurangi BUW dan dikurangi RTV. Untuk contohnya bisa kalian cari sendiri atau kalian bisa mencoba untuk mengerjakan atau mencari sendiri, membuat ordo 3x3 sendiri dan dicari determinannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah materi inverse matriks. Jadi inverse matriks itu adalah kebalikan dari matriks. Jadi ketika nanti ditanya, ketika ada suatu matriks A dan dicari inverse-nya, bagaimana cara kita mengerjakan? Dan ini tidak kalah penting, ini adalah lambangnya. Ini tidak berarti semua lambangnya A, jadi tergantung matriksnya nanti. Ketika matriksnya nanti C, berarti nanti C pangkat negatif 1, itu artinya apa? Inverse dari C. Kalau ini artinya adalah inverse matriks A, karena mungkin di sini kan saya rumuskan bahwa matriksnya bernama matriks A, seperti itu. Kita ke, nah di sini kalau yang determinan tadi ada 2x2 dan 3x3, untuk materi ini saya hanya mengasihkan inverse matriks ordo 2x2
2. Untuk yang 3 kali 3 bisa kalian cari sendiri di rumah, pelajari sendiri. Kemudian perhatikan kerumusannya. Nah, ini jika A ada A, B, C, D, maka matriks A pangkat negatif 1 ini dirumuskan seperti ini. Perhatikan di rumusannya. Di sini ada determinan A. Berarti sebelum kalian mengerjakan inverse-nya atau mencari inverse, kalian harus mengerjakan determinan. Itulah mengapa determinan dan inverse matriks ini sangat terkait. Ya, dengan syarat, perhatikan di sini, dengan syarat determinan A tidak boleh 0. Ini coba kalian cari. Kenapa ya? Kalau misalkan 0, apa yang terjadi? Jadi kalian cari mengapa syaratnya dia tidak boleh 0 determinan. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini awalnya A, B, C, D. Ini tidak perlu dihafal sebenarnya, tapi harus kalian ingat letaknya. Ini menjadi DA. Kira-kira apa yang terjadi untuk yang sebelah sini? Berarti dibalik. Ini hanya dibalik. Kemudian apa yang terjadi di sini? Kalian lihat. Yang awalnya B jadi negatif B, yang awalnya C jadi negatif C. Berarti intinya adalah untuk mencari matriks ya di sini. Untuk mencari matriks yang rumusan sebelah sini, untuk yang ke arah kanan ini kalian tukar posisi saja, untuk yang arah kiri kalian kalikan negatif. Kita ke contoh soal. Jadi misalkan di sini saya punya matriks A, di sini 1 negatif 2 3 4. Tentukan nilai inverse matriks A atau kebalikannya A. Langkah pertama kita wajib mencari determinan karena sesuai rumusannya tadi. Sama seperti tadi, berarti 1 kali 4 kurangi negatif 2 kali 3 hasilnya 10. Langkah kedua yaitu kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumusan. Ingat di sini ada 1 per determinan A, berarti 1 per 10. Kita masukkan di sini. Nah, ini yang dibalik-balik ini tadi ya. Jadi yang awalnya 1 4 kita akan balik menjadi 4 1. Yang awalnya negatif 2 kita kalikan negatif dia jadi 2. Yang awalnya 3 kita kalikan negatif menjadi negatif 3. Nah, ini kalian juga harus ingat bahwa ini adalah perkalian skalar dengan matriks, yang artinya ini bilangan biasa 1 per 10. Berarti untuk mengerjakannya kalian bisa mengalihkan bilangan ini ke masing-masing elemen. Jadi 1 per 10 kali 4 menghasilkan 4 per 10, 1 per 10 kali 2 2 per 10, dan seterusnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.